Oke, baik teman-teman, di sini balik lagi nih sama aku Hani Anjani sebagai moderator di video sesi panel kali ini. Oke, teman-teman, kita akan langsung lanjut nih menanyakan pertanyaan ke Bu Esti. Oke, gimana Bu? Sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Insya Allah Mbak Hani, saya siap. Oke, baik Ibu. Oke, ini ada pertanyaan Bu. Bagaimana menginterpretasikan rasio keuangan kunci yang relevan untuk industri garment dan bagaimana hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan keuangan? Terima kasih Mbak Hani atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini luar biasa sekali semua ya teman-temannya sejak tadi ya. Jadi ini mencoba untuk kita tahu apa rasio keuangan kunci yang istilahnya inti-inti rasio keuangan yang relevan terhadap industri garment ya. Nah di sini teman-teman, rasio keuangan kunci yang relevan untuk industri garment itu melibatkan beberapa parameter penting. Contohnya seperti apa? Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan dan lainnya. Mungkin perlu saya sampaikan sedikit ya, yang dinamakan dengan rasio likuiditas itu suatu usaha itu dilihat bagaimana dia bisa membayar atau memenuhi kewajibannya. Ya, kalau likuiditas itu kewajiban jangka pendek, kalau solvabilitas itu kewajiban jangka panjang. Nah, jadi itu harus kita perhatikan sekali ya, apakah keuangan kita itu tahan terhadap adanya nanti ya kita nggak minta ya kalau misalnya ada pandemi lagi atau dan sebagainya. Nah itu bagaimana, apakah kita tuh tetap tahan usaha kita ya, karena itu namanya pinjam itu harus dikembalikan ya, jangka pendek yang kurang 1 tahun atau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah itu harus diperhatikan. Nah kemudian di sini analisis rasio keuangan itu juga bisa membantu untuk mengambil keputusan keuangan perusahaan dan memahami kinerja, bagaimana kinerja perusahaan ya. Nah di sini ada beberapa rasio keuangan yang umum digunakan dalam industri garment. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan tadi sekilas mengenai rasio likuiditas. Jadi bagaimana suatu usaha itu menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu berarti kewajiban yang harus dipenuhi atau harus dibayar dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Nah, kemudian ada juga rasio solvabilitas yang menunjukkan kondisi bahwa bagaimana perusahaan itu bisa membayar semua hutang jangka panjangnya. Nah, hutang jangka panjang itu adalah hutang yang jatuh temponya lebih daripada 1 tahun. Nah, ini yang membahayakan. Ya, kemarin kita lihat pada saat pandemi itu banyak sekali yang akhirnya kena dengan rasio solvabilitas ini atau tidak bisa membayar hutang jangka panjangnya sehingga harus apa? Harus minta perlakuan restrukturisasi ke lembaga keuangan ya. Oke, dan kemudian ada namanya rasio aktivitas yang menunjukkan kinerja aset dan kapasitas produksi perusahaan. Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu seberapa banyak sih sebetulnya uang yang bisa dihasilkan dari usaha ini. Ingat ya, ini bisnis. Bisnis kita pasti mengharapkan keuntungan ya. Ini pasti itu sudah lazim seperti itu ya. Kemudian di sini ada rasio pertumbuhan yang menunjukkan kebanyakan produk itu dihasilkan apakah perusahaan itu mampu meningkatkan produksinya. Ya, dalam industri garment analisis rasio keuangan itu membantu untuk mengukur kinerja perusahaan dan mempermudah interpretasi laporan keuangan. Ya, jadi di sini semua pemangku perusahaan ya, mesti apakah itu shareholders atau investor dan semuanya itu harus memahami adanya suatu kondisi yang membuat bagaimana caranya ini supaya kita bisa bertumbuh lebih baik lagi. Ya, nah beberapa kendala yang dihadapi industri garment seperti misalnya kesulitan akses ke sumber daya manusia, kurangnya disiplin pembukuan dan bentuk usaha bisnis keluarga. Nah itu harus kita cari jalan keluarnya dengan memakai rasio-rasio tadi. Jadi kalau kita tahu rasionya, kita tahu oh ini yang harus diperbaiki. Nah seperti itu. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan, maka perusahaan dapat mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan yang mana, kemudian mana yang harus diperbaiki, ya seperti itu. Secara keseluruhan, seluruh analisis rasio keuangan merupakan alat penting untuk mengukur kinerja perusahaan dalam industri garment dan membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang kita harapkan akan lebih baik lagi. Nah seperti itu Mbak Hani, mudah-mudahan membantu ya jawaban saya ya untuk teman-teman pelaku UMKM semuanya.
Oke, baik Ibu. Wah, luar biasa banget teman-teman, jawabannya detail nih terkait rasio-rasio yang disebutkan tadi, seperti rasio aktivitas, kemudian dan rasio lainnya ya teman-teman. Dan ternyata memang rasio itu salah satu hal yang paling penting ya Bu ya, Betul yang sekali. harus kita perhatikan ketika kita ingin membangun usaha, apalagi kita Iya. sebagai UMKM. seperti Betul itu. sekali. Oke, baik Ibu, kita langsung lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, apa sih Bu strategi yang efektif untuk memonitor dan mengontrol biaya produksi dalam industri garment ini agar mencapai profitabilitas yang optimal? Boleh silakan disampaikan Bu. Jadi begini Mbak Hani, untuk mencapai profitabilitas yang optimal dalam industri garment dan mungkin beberapa industri UMKM lainnya, ada beberapa strategi yang efektif untuk memonitor dan mengontrol biaya produksi ya. Contohnya apa? Yang pertama adalah pengendalian biaya atau biasa kita kenal dengan cost control ya. Di sini apa tujuannya? Itu agar produk yang dihasilkan itu memberikan harga yang bersaing atau biasa kita kenal dengan competitive price. Jadi supaya harganya itu nggak yang terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Ya, jadi kita bagaimana caranya supaya harga itu tetap bersaing. Nah, yang kedua itu kita bisa dengan pengendalian produksi atau production control. Di sini kita berdasarkan tujuan perusahaan, kita harus bisa mengorganisasi kegiatan produksi ya. Supaya apa? Supaya semua proses berjalan lancar, cepat, dan yang terpenting itu apa? Mencapai rencana pencapaian targetnya. Nah, itu yang paling penting ya. Kemudian yang ketiga di sini kita ada pengendalian standar spesifikasi produk. Nah, pengendalian standar spesifikasi produk di sini meliputi misalnya aspek kesesuaian, keindahan, kenyamanan dipakai, dan lain sebagainya. Ya, ada aspek-aspek fisik dari produk itu. Nah, kemudian yang keempat, kita ada pengendalian waktu penyerahan produk. Nah, ini yang juga penting ya, delivery control. Jadi di sini bagaimana kita tuh agar bisa menyerahkan produk itu agar tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kalau misalnya ada satu sekolah yang pesan untuk seragam murid-murid kepada misalnya satu perusahaan garment, ini harus diatur bahwa itu mereka harus masuk sekolah tanggal berapa, jadi seragamnya harus selesai tanggal berapa. Nah, itu harus mengatur supaya apa? Penyerahan produknya tuh tepat ya, tanggalnya tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian yang kelima di sini ada penghematan internal. Di sini kita mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dulu. Jadi jangan langsung beli, tapi kita benar-benar mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya. Kemudian kita juga melihat kompetensi kita serta mengurangi biaya overhead pabrik atau biasa kita kenal dengan BOP ya, biaya overhead pabrik kalau bisa dikurangin gitu, gimana caranya ya, seperti itu. Tapi tidak mengurangi kualitas ya, tetap kualitas harus bagus ya. Kemudian yang keenam, kita mencari penyediaan bahan baku yang lebih murah ya. Bagaimana caranya supaya kita mencari supplier yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Nah, yang ketujuh, kita bisa mengoptimalisasi proses produksi dengan cara kita mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Jadi kita menggunakan sistem manufaktur yang sesuai. Yang kedelapan, kita bisa menggunakan software manufaktur. Nah, ini menggunakan software manufaktur seperti ERP manufacturing untuk bisa apa? Memaksimalkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Nah, dengan pengendalian biaya produksi, perusahaan garment dapat menurunkan biaya produksinya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada pemborosan ya. Proses produksinya berjalan dengan lebih efisien. Nah, selain itu perusahaan juga harus memperhatikan biaya overhead pabrik seperti listrik, telepon, semuanya ya, untuk mengurangi biaya produksi. Oke, terima kasih Mbak Hani. Oke, baik Ibu, itu tadi jawabannya luar biasa teman-teman, detail banget dan sudah dikasih tahu nih strateginya apa aja sih yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.